Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya akan mereaksi satu buah video dari YouTuber Malaysia yaitu Rais Hamid ya, yang telah memposting satu video tentang penolakan dari Menteri Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang ajakan Perdana Menteri Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nomor 2, sebagai bahasa persatuan di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Dan dalam beberapa video ini coba kita simak apa yang dikatakan oleh YouTuber Malaysia ini. Sembang-sembang sikit, ada satu isu yang macam menarik perhatian aku. Bukan sebab apa, sebab dia macam kelakar. Sebelum tu aku nak buat disclaimer sikit. Apa yang keluar daripada mulut aku ni tak ada kena-mengena pasal politik, tak ada kena-mengena pasal aku anti negara ke apa benda ke, pasal negara ni negara tu, tak ada. Benda ni adalah isu yang sama-sama punya isu lah, dan bukannya aku against, bukannya aku menentang negara ke apa, tak ada. Aku ni jenis yang prinsip bebas punya ni, okey, tak ada terikat, tak ada menyokong ke menentang ke mana-mana negara. Jadi tolong dengar betul-betul, tengok video sampai habis. Cerita dia macam ni. Okey, aku gelak dulu. Pada 23 Mac yang lalu, okey, kita punya Perdana Menteri lah, okey, Datuk Seri Ismail Sabri, dia ada berhasrat untuk berbincang dengan anggota negara-negara ASEAN ataupun Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara untuk menjadikan bahasa Melayu, dengar aku cakap, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua dalam ASEAN, sebab bahasa rasmi yang pertama dia adalah English. Dan okey, Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri, dia dah pun pergi berjumpa dengan Presiden Jokowi untuk nak sampaikan dia punya hasrat ni lah. Sebab apa? Indonesia, Malaysia, dia orang kata pengguna bahasa Melayu yang paling besar lah dekat mana-mana negara dekat dalam dunia ni, selain daripada Brunei dan Malaysia, juga Singapura. Okey, faham kat situ Okey, ini yang kelakar dia. Tapi sebelum aku teruskan apa yang kelakarnya, minta korang untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten part yang kelakar yang aku nak cerita kat korang ni. Okey, mungkin bolehlah mana-mana YouTuber Indonesia supaya react lah aku punya video ni kan. Bukan nak argue ke apa, tak ada. Kita react balik. Mungkin aku yang salah faham ke, korang salah faham ke, aku tak tahu lah. Usaha Perdana Menteri Malaysia nak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN telah ditolak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, iaitu Nadiem Makarim. Sebab apa dia tolak? Ini yang kelakar dia. Sebab dia cakap bahasa Indonesia adalah pilihan yang lebih baik kerana ianya paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya bla 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 sebanyak 47 negara dan sebagainya lah. Dan cadangan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN ni keluar lepas dia tolak cadangan Malaysia tu lah. Jadi sekarang ni kau nampak tak apa yang kelakar dia? Kau nampak tak apa yang kelakar dia? Cuba bagi tahu. Mungkin korang boleh komen ke dulu ke, cuba bagi tahu apa yang kelakar dia, apa yang rasa kelakar sangat ni. Yang kelakar dia dekat sini, okey, Menteri Kebudayaan Teknologi benda, Menteri Pendidikan Indonesia ni, okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Aku macam Dan memang ada keluar statement daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri bahawa cadangan nak memartabatkan, nak menaikkan, nak mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN ni tak ada kena-mengena dengan mana-mana negara. It's very general. Dia nak naikkan bahasa Melayu.
bukan bahasa Melayu Brunei, bukan bahasa Melayu Singapura, bukan bahasa Melayu Malaysia ataupun bahasa Melayu Indonesia. Tak ada bahasa Melayu. Jadi bila aku terus baca berita ni, aku macam alamak. Aku cuba simplifikan nak bagi korang faham kan, okey? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia menolak cadangan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Dia cakap lagi elok bahasa Indonesia tu yang dijadikan bahasa kedua ASEAN. Dah tu bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu tu bukan benda yang sama ke? Aduh. Ya, baik saudara, itu tadi satu potongan video dari YouTuber Malaysia tentang adanya penolakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menristek Republik Indonesia yang beliau menyatakan menolak bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa pengantar nomor 2 di ASEAN. Memang beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Malaysia pernah datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Beliau dalam sela-sela sambutannya menyatakan bahwa ingin mengajak pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN. Nah, walaupun demikian, beliau menyatakan juga bahwa sebetulnya Malaysia dan Indonesia adalah pengguna bahasa Melayu. Nah, ini yang perlu kita harus pahami bersama, bahwa memang bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia bukan berarti bahasa Melayu. Karena dari tanggal 28 Oktober 1928 di mana bahasa Melayu kemudian dijadikan sebagai bahasa Indonesia dengan berbagai macam perubahan-perubahan kosakata, penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan kosakata dari bahasa Melayu, sehingga menjadikan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan dari Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda kedua di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Ingat bahwa Sumpah Pemuda yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1928 itu, Indonesia pada saat itu belum merdeka dan masih dijajah oleh kolonial Belanda, karena pada saat itu tahun 1928. Nah, tadi komentar dari YouTuber Malaysia itu menyatakan bahwa Indonesia adalah pengguna bahasa Melayu. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Memang bahasa yang dipergunakan oleh bangsa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu. Tetapi penggunaannya karena dianggap bahasa Melayu modern pada saat itu kurang elok didengar, kurang enak didengar dan sulit untuk dipelajari, maka sejak tanggal 28 Oktober 1928 mulailah dilakukan perubahan-perubahan, penambahan kosakata dari bahasa Melayu, kemudian bahasa-bahasa Melayu yang tidak enak untuk didengar dan sulit diucapkan dan juga sulit dimengerti, akhirnya dilakukan perubahan-perubahan sehingga sampai dengan Indonesia merdeka tahun 1945, maka bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dijadikan suatu bahasa kebangsaan, bahasa persatuan. Tidak ada lagi orang-orang Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tadi YouTuber Malaysia mengatakan bahwa bahasa Melayu ini bukan punya siapa-siapa, bukan punya bahasa Indonesia atau bangsa Indonesia, bukan punya bangsa Malaysia, bukan punya bangsa Brunei dan sebagainya. Nah, ini perlu diketahui bersama sebelum kita mengomentari suatu hal yang menyangkut kebangsaan suatu negara, dan tentunya dalam segi bahasa ya. Kenapa bangsa Indonesia menggunakan bahasa Melayu? Karena memang bahasa Melayu yang diambil untuk menjadi bahasa Indonesia adalah berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, di mana Kerajaan Sriwijaya tersebut sampai menyebar ke Selat Malaka, sampai juga ke Thailand dan sebagainya, yaitu pada masa pemerintahan Parameswara.
Jadi secara yuridis dan hukum, kita bangsa Indonesia tidak ada kesalahan sedikit pun menggunakan bahasa Melayu, karena memang bahasa Melayu itu berasal dari Indonesia. Nah, itu yang menjadi salah satu sebab kenapa saya mereaction ini, jangan sampai ada kekeliruan ya. Dan tadi juga YouTuber tersebut menyatakan bahwa bahasa Melayu ini jelaslah lebih bahasa Indonesia lebih tersebar secara luas, dan ia mengatakan juga bahwa wilayah Indonesia pun lebih luas dari Malaysia, sudah wajar. Maksud dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, bukan dari luas Indonesia, menyatakan bahwa bahasa Indonesia saat ini sudah tersebar luas sampai ke mancanegara, yaitu di mana kita lihat sendiri Korea Selatan, Amerika, Australia, di mana masing-masing perguruan tingginya telah menjadikan bahasa Indonesia ke dalam suatu kurikulum yang patut, yang harus dan wajib dipelajari oleh universitas-universitas di luar negeri tersebut. Maksudnya meluasnya seperti itu, bukan meluas di seluruh Indonesia ya. Karena memang kalau di seluruh Indonesia itu sudah menjadi hak paten, siapa saja warga negara yang tinggal di Indonesia dia wajib menggunakan bahasa Indonesia, dan tidak dilarang juga untuk mempelajari bahasa-bahasa asing yang lain. Jadi itu tanggapan kami. Mudah-mudahan ini para YouTuber yang berasal dari negara tetangga yang tidak mengerti historis dan hukumnya tentang bahasa Indonesia agar berhati-hati dalam memberikan statement-statement, jangan sampai hubungan kedua negara antara Malaysia dan Indonesia ini menjadi renggang ya, atau ada satu ketegangan gara-gara media sosial yang salah dalam memberikan penjelasan tersebut. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.